get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hari ini kita buat surat. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari kata pengantar ya. Kata pengantar dalam sebuah pembuatan skripsi ya. Pembuatan skripsi atau tugas akhir pada perguruan tinggi. Nah, di mana di sini ada memuat aspek-aspek tertentu ya. Dari judul, isi, kemudian yang disebutkan sampai dengan terakhir. Nah, di sini secara umum kita akan menanyakan informasi-informasi ya, menanyakan informasi-informasi. Sebagai contoh, pada format pengerjaan ini kita memerlukan kertasnya apa? Nah, jenis kertas ada banyak macam, ada A4, ada A3, ada F4, ada yang ada yang folio ya, seperti itu. Nanti bisa kita cek ini ya. Nah, selanjutnya kita harus bertanya marginnya berapa. T itu top, B itu bottom, L itu left, R itu right. Jadi kalau misalkan kita pertama ini adalah format kertasnya apa. Nah, kita bisa cek di page layout seperti ini ya, page layout nih. Kita untuk mengecek kertasnya jenisnya apa di page layout. Selanjutnya ke page setup ya, di page setup. Nah, di sini ada memuat informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, di sini yang saya tadi maksud ya, margins. Marginnya saya pakai 2221,6. Jadi top, bottom, left sama right. Kemudian bentuk kertasnya itu portrait apa landscape itu bisa kita pilih di sini. Kalau portrait itu berdiri, kalau landscape itu kertasnya memanjang seperti itu. Nah, untuk menentukan jenis kertasnya, kita lakukan settingan awal di posisi paper ya. Paper, kemudian di sini ada banyak pilihan yang bisa kita ambil ya. Di sini ada letter, ada legal, ada A5, A4. Nah, yang akan kita gunakan adalah A4. Silakan memilih A4. Selanjutnya untuk width dan height yang dua ini tidak usah diapa-apakan karena dia membaca status dari jenis kertasnya. Jadi tinggi sama lebarnya sudah dia tentukan secara default. Jadi kita nggak perlu setting. Jadi cukup ambil A4 atau apa. Untuk first page, order page ini kita abaikan saja. Kemudian dia memiliki tampilan preview, jadi seperti ini previewnya. Kemudian di sini dia nyampaikan bahwa apply to whole document. Jadi seluruh dokumen ukurannya A4. Karena dalam pengerjaan Microsoft Word ya, untuk naskah itu ukuran kertas dalam satu file bisa berbeda-beda, tergantung setting yang akan kita lakukan. Nah, ini kita pakai whole document saja. Selanjutnya kalau sudah, kita klik OK ya. Nah, sudah. Selanjutnya ya, setelah kita ketahui hal ini ya, A4 sudah, setting margin sudah ya. Spasi. Nah, spasi. Jadi spasi itu apa sebenarnya? Saya blok saja ya ini dengan sampai dengan sahabat keluarganya. Apa sih spasi? Nah, saya ambil di sini. Ambil di paragraf ya, ambil di paragraf. Ini adalah spacing atau spasi. Saya klik di sini untuk melihat apa yang bisa saya lakukan. Nah, di sini line spacing. Ya. Di sini line spacingnya saya gunakan 1,5. Jadi 1,5 spasi itu di sini. 2 spasi itu double, 1 spasi itu single. Nah, untuk spacing ini biasanya ini dinolkan saja. Kebetulan ini muncul sendiri ya. Jadi dinolkan saja. Ini saya nolkan. Ya. Ini kalau kita buka, ini ada pilihannya nih. Ya, ada pilihan. Ada single 1,5, double. Nah, selanjutnya biasanya maksimum saya 2 pakainya. Nah, misalkan ya 1,5 ya, saya bikin dia 1. Seperti apa hasilnya? Ini ada previewnya di sini. Ya, kalau double melebar seperti ini, kalau 1,5 seperti ini, kalau single dia merapat. Saya coba saja nih ya, saya klik OK. Nah, kita bisa lihat bahwa alinea pertama dengan alinea 2 beda spasi. Alinea pertama ini adalah satu spasi,
ya, ini 1 spasi. Kalau yang ini 1,5 spasi. Ya. Nah, 1,5 spasi. Nah, karena ini hanya sebagai contoh saja, saya kembalikan. Nah, kalau misalkan saya mau setting ulang, tinggal blok saja. Selanjutnya paragraf, kemudian kembalikan ke 1,5. Tapi kalau tidak mau repot, langsung aja di undo, karena hanya sebuah contoh. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui spasinya, jadi boleh diatur di awal spasi itu, ya, atau line space ini boleh diatur di awal atau belakangan. Ketik dulu baru diatur, silahkan. Kalau misalkan diketik dulu baru diatur, aturannya adalah di blok yang mau dirubah spasinya. Tapi kalau langsung di awal, maka secara otomatis kita tidak lakukan pengaturan apapun, tinggal ketik saja sampai halaman yang kita tuju berakhir. Nah, selanjutnya di sini kita cek lagi informasi apa yang dimuat di sini. Jenis fontnya Times New Roman, kemudian judul font 14, materi font isi adalah 12 dengan indentasi. Ya, kita cek di sini. Nah, jadi kalau kalian dapat perintah, tolong buatkan saya satu makalah. Kalian tanya ukuran kerasnya apa, spasinya apa, kemudian marginnya itu ukurannya berapa aja, atas, kanan, kiri, bawah. Karena dalam pembuatan naskah itu wajib diketahui. Jadi secara umum, kalau misalkan sebelah kiri atau yang kita sebut left ini ya, ini lebih lebar, ya. Ini biasanya diperuntukkan untuk penjilitan. Jadi kalau misalkan berkasnya mau dijilid, biasanya sebelah kiri dibuat lebar, sebelah kanan dibuat standar saja, sesuai dengan apa keinginan ya. Tapi sebelah kiri harus dibuat lebar karena mau dijilid. Tapi kalau cuman surat menyurat biasa yang cuman 1 sampai dengan 5 lembar, maka yang tidak dijilid cukup kanan kiri sama saja. Jadi kalau dijilid yang sebelah kiri harus dilebihkan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ruler. Oh, sebentar. Tadi ada kalimat jenis font. Nah, kita klik di posisi home, kemudian jenis font itu ada di sini. Ya, ini jenis font. Kita bisa milih jenis font yang sudah tersedia dalam instalan Microsoft Office Word ini ya. Kemudian ukuran kita bisa setting di sini. Kalau kita ketik dulu, maka aturannya adalah nanti setelah diketik di blok, kemudian dibikin besar kecilnya. Tapi kalau misalkan kita setting dulu, maka secara otomatis untuk seterusnya itu ukuran yang settingan awal tadi. Jadi kalau saran saya ketik dulu saja ya. Kalau pengaturan boleh di awal, tapi kalau untuk mengetik, ketik aja dulu baru kita setting mana besar kecilnya huruf. Nah, kemudian contohnya misalkan ini kata pengantar ya. Kata pengantar ini tulisan dengan ini ya, sampai dengan sini saya mau rubah, misalkan jenisnya adalah Century Gothic. Nah, kemudian untuk kata pengantar ini saya rubah misalkan Arial. Nah, kita bisa lihat ada 3 perbedaan di sini ya. Nah, kata pengantarnya beda, alinea pertama beda, kemudian ini beda, ini juga beda ya, seperti itu. Jadi silahkan setting ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya batalkan, saya undo lagi. Nah, selanjutnya di sini informasi yang lain adalah 14 center, 12 isi dengan indentasi. Kalau yang ini kita cek di sini 14 ya, sudah tertulis ya. Ini sudah tertulis di sini 14. Kemudian yang ini kita cek, ini sudah sesuai ya. Jadi materi isinya itu sudah 12 seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau memeriksa ini yang disebut dengan nama ruler ya, atau penggaris nih, penggaris. Ini saya tandain kayak gini. Kalau yang di atas ini sesuai setting. Kalau ini kan yang saya print ya. Jadi kalau misalkan ini saya klik, nah, oke. Ini kalau saya klik akan muncul garis tipis ya, garis tipis. Nah, apa sih garis tipis ini? Nah, garis tipis ini adalah memberi informasi bahwa
first line indent, ini namanya first line indent. Nanti nggak usah dihafal, nanti ada namanya kok. Ini dimulai dengan kalimat dengan ini ya, kalimat dengan itu di posisi garis ini. Kemudian kalimat ini dengan alfabet A ini dimulai dari sini ya. Nah, kita cek posisi ini ya. Ini kan sudah di sini. Kalau ini saya geser ke kiri, nah dia akan berubah. Kalau saya geser ke kanan, dia akan berubah sesuai dengan settingan kita, seperti itu. Nah, batas kiri dan kanan ini sudah ada setting secara defaultnya, dan untuk first line indent atau alinea pembuka itu kita sendiri yang setting. Selanjutnya pada ruler ya, ini ada 1, kemudian 2, yang bawahnya 3, selanjutnya di ujung sini ada 4. Nggak perlu dihafal, arahkan panah mouse-nya aja. Ini punya nama first line indent ya. Selanjutnya ini punya nama juga hanging indent ya. Kemudian di bawahnya juga punya nama left indent. Kemudian yang lalu sebelah kanan sendiri ini adalah right indent ya, seperti itu. Indentasi yang ini ya. Nah, jadi kalau mau kita bikin paragraf, bukan di spasi-spasi, tapi gunakan indentasi yang ada di ruler. Bagaimana kalau misalkan ruler kalian ini nggak ada? Ya, misalkan ruler kalian ini, ya, ruler yang ini nggak ada nih. Kalau ruler ini nggak ada, lalu kalian cukup klik view. Kemudian nih ada tulisannya, ya. Jadi klik view, kemudian di sini ada tulisannya ruler. Kalian tinggal centang saja nih atau di checklist aja ya. Terus secara default dia posisi print layout. Kalau ini saya klik hilang ya. Ini cuma tambahan aja nih ya. Ini saya tambahan supaya memahamkan kita ngerjakan. Nah, ini saya kasih ruler. Nah, yang muncul ini. Rulernya ada 2. Rulernya ada 2, yang horizontal dan yang vertikal. Kalau yang vertikal ini kita bisa lihat di sini batas warna abu-abu ya. Nih ya, warna abu-abu. Ya, warna abu-abu dengan warna putih. Ini artinya yang warna abu-abu itu adalah area yang tidak bisa diedit dan area putih adalah editing ya. Untuk daerah area editing. Jadi yang putih itu area editing yang bisa diketik di situ. Tapi ini bisa kita setting kok. Misalkan nih ya, ini saya tinggikan, naikkan, turunkan. Nah, artinya apa? Pengaturan topnya sudah berubah. Pengaturan topnya berubah. Misalnya saya geser. Kita cek dulu di page layout, page setup, margin. Topnya 2 nih, ya. Saya tarik ini ke atas. Nah, kita cek page setup, top. Nah, berubah jadi 1 kan? Nih, berubah kan? Jadi apa yang kita lakukan secara langsung di sini akan berpengaruh, ya. Jadi kalau kita setting langsung di luar ini akan berpengaruh terhadap setting menunya seperti itu. Oke. Untuk sekarang selanjutnya apalagi ya? Di sini indentasi sudah. Nah, di sini ada informasi numbering bullet, ya. Itu. Selanjutnya kita akan mencari tahu perihal bullet and numbering. Saya singkat aja B atau N. Bullet atau numbering, di sini pilihannya adalah numbering. Apa sih yang dimaksud ini? Nah, misalkan saja seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Setiap kali kita memberikan daftar susunan 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya nih seperti ini ya. Nah, setiap kita mengawali angka 1, maka secara otomatis dia akan memberikan info menambahkan nilai berikutnya ya. Coba saya kasih contoh saja. Berikut merupakan ya daftar titik 2 1 saya kasih tanda titik, saya spasi. Ini akan mengaktifkan namanya yang disebut dengan bullet. Nah, bullet itu yang ini, kalau numbering ini ya, bullet and numbering ya. Nah, kita akan diambilkan salah satu. Nah, kalau saya kasih tanda 1 spasi, maka secara otomatis dia akan memberikan numbering ya.
Berikut merupakan daftar ya, pensil misalkan, penggaris. Kita cukup enter saja. Kita cukup enter, dia akan melanjutkan. Kemudian penghapus, kemudian busur derajat ya. Nah, ini merupakan daftar. Nah, selanjutnya saya berikan lagi, berikut merupakan ide. Nah, titik 2 saya spasi, saya enter ya, saya enter. Kalau yang di atas ya, ini adalah numbering. Jadi saya kasih ya. Ini contoh numbering. Nah, sekarang berikut merupakan ide, contoh gambar. Contoh bulat, bukan gambar, bulat. Nah, berikut merupakan ide. Pertama saya isikan aja normal dulu, 1. Seperti ini. Atau gini saja. Saya langsungkan saja arah panah mouse saya menuju bulat yang ini. Ya. Saya klik saja langsung. Nah, dia ngasih secara default pertama adalah titik. Berikut merupakan ide. Nah, bulat ini yang tadinya cuman bulat-bulat begini, saya blok, saya klik tahan, geser sini ya. Kemudian saya tekan segitiga yang ada di sini ya. Segitiganya saya klik, itu akan ngasih pilihan. Coba, bisa nggak ya? Nah, ada pilihan-pilihan. Misal saya pilih ini. Cuman yang saya inginkan, saya mau memilih yang lain, yang misalkan gambar tangan menunjuk ya. Ada nggak ya? Nah, untuk mencari gambar yang tidak ada di sini ya, untuk mencari simbol-simbol gambar yang nggak ada di sini, maka kita bisa masuk ke define new bullet ya. Kita coba cek ya, ada nggak ya? Cek sini, kemudian define new bullet. Nah, di sini ada pilihan simbol. Nah, di sini ada pilihan simbol. Sini ada simbol, picture artinya gambar, bisa berbentuk gambar yang kita masukkan sendiri atau font. Nah, kita ambil aja simbol. Saya mau cari simbol gambar tangan. Klik di sini. Saya arahkan. Nah, di sini ada banyak nih ya. Nah, ada nggak gambar tangan menunjuk? Nah, kebetulan nih ada. Saya klik saja di sini ya untuk ngambil ini. Kalau misalkan list ini dirasa kurang memuaskan kita, gambar yang kita inginkan kita tidak ketemu, maka kita masuk ke sini aja nih, posisi font ya, wingding, cari aja di sini ada banyak kok ya. Nah, nanti silahkan ya cari sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan saya cuman butuh gambar tangan ya, tangan nunjuk. Saya cukup ini aja yang saya ambil. Ya, saya klik di sini, baru saya klik OK. Nah, selanjutnya ada preview di sini yang menampilkan gambar tangannya udah siap diambil. Baru saya akan tekan klik atau klik OK ya. Nah, gambar tangan menunjuk sudah sesuai ya. Selanjutnya kita kembali ke sini, materi kita ya, bullet and numbering, kemudian header, perataan justify kanan kiri. Nah, apa yang dimaksud dengan justify? Misalkan dalam sebuah teks konteks kalimat seperti ini, kita klik posisi home dulu ya. Nah, ini adalah posisi aligned left, center, aligned right, kemudian justify. Yang dimaksud justify kita cek aja ya. Kalau aligned left itu, nah seperti ini kita lihat ini tidak beraturan ya. Itu. Nah, ini tidak beraturan, hanya rata sebelah kiri, kanannya nggak diatur. Kalau center, maka di tengah-tengah seperti ini. Kalau aligned right itu hanya rata di sebelah kanan, kiri tidak diratakan. Kalau justify, kanan kiri diratakan. Nah, ya, sesuai perintah kita akan menggunakan justify. Nah, kemudian footer ataupun header itu merupakan catatan kaki. Bagaimana cara mengaktifkannya? Misalkan ya, ini kalimat
ini ya. Oh, saya putar saja. Saya di posisi ini, saya editing dulu. Nah, header itu di atas, footer itu di bawah. Header itu adalah catatan kaki. Untuk mengaktifkan, maka saya cukup double klik yang paling atas sendiri. Itu sebagai header. Misalkan saya isikan, ini merupakan contoh. Ya. Nah, kalau untuk menonaktifkan, kita klik di area teks di dalam ini. Double klik, dah. Kalimat ini merupakan contoh, kalimat ini merupakan contoh, ini akan muncul terus. Ini akan muncul terus sampai ke halaman selanjutnya. Saya kasih contoh ya, saya enter terus. Ya. Nah, kita sudah ada 1, 2, 3. Lihat, di halaman pertama headernya muncul. Di halaman kedua, ini halaman kedua, headernya muncul, ya, headernya muncul. Halaman yang berikutnya, halaman ketiga, headernya muncul. Bagaimana kalian tahu bahwa ini halaman 1, 2, 3? Ya. Bagaimana kita tahu bahwa ini ada di halaman 1, 2, 3? Kita klik aja, kursornya aktif. Nah, kita bisa lihat di sudut kiri bawah nih. Ya. Page 3 of 3 artinya apa? Kita di halaman 3 dari 3 lembar. Kalau misalkan saya arahkan ke atas nih ya. Nah, kita ada di halaman 2 dari 3 lembar. Nih bisa dilihat di sini. Kita ada di halaman 2 dari 3 lembar. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi itu adalah header, ya. Nah, ini contoh header, saya ketik ya, header. Sekarang saya akan masukkan ke contoh footer. Footer itu ada di catatan kaki. Saya tinggal double klik. Nah, ini contoh footer. Nah, kita juga bisa lihat di sini udah ada tulisannya nih footer, ya. Nah, ini udah ada tulisannya footer. Ya, ini adalah contoh footer. Biasanya di halaman footer itu kita kasih halaman. Halamannya harus aktif. Artinya apa? Setiap kita nambah halaman berikutnya, dia akan menambah secara otomatis. Bagaimana memberikan penomoran halaman aktif? Saya enter dulu ya. Nah, saya langsung masuk ke posisi menu. Ya, nah di sini ada informasi header, footer, page number. Nah, kita akan mengoperasikan pada page number. Ini date and time ini juga bisa kita aktifkan. Dia akan membaca waktu default pada saat file itu dibuka, ya, otomatis dia akan mengupdate. Nah, kita cukup pakai page number saja ya. Nah, di sini saya klik di sini ya. Nah, di sini ada pilihan loh ya. Setelah saya klik segitiga ini akan ada pilihan top of page, bottom of page, segala macam. Ini kita tinggal buka saja ya. Saya taruh sini page number, top of page atau bottom of page. Maaf ya, oh tadi salah, top. Kalau top masuk header, saya ambil bottom of page. Bottom of page, saya klik di sini. Nah, seperti ini, ya. Nah, cuman tulisan tadi hilang ya. Tulisan tadi hilang, ini yang saya enter aja lah. Nah, di sini ini contoh penomoran aktif pada footer. Ya. Nah, saya double klik di luar. Nih ya. Tulisan halaman 1. Nah, kita tahu halaman 1 ini udah sesuai, tahu dari mana? Dari halaman ini kita cek ke bawah sini. Nah, nih. Dia ngebaca. Ya. Itu. Oke. Nah, kita cek di halaman bawah sendiri nih, halaman 3. Loh, halaman 3 dia aktif. Loh, langsung ngebaca ya, langsung baca. 3 dengan 3. Nah, 3 dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita latihan dulu cara mengetik kata pengantar ini sampai dengan terakhir. Footernya isikan seperti kalimat ini. Ketik untuk membiasakan menggunakan keyboard. Ini contoh ya. Nah, sekarang silahkan ngetik kata pengantar sampai berakhir. Kemudian ada tugas selanjutnya. Silakan. Kita cek nih ya. Ini satu contoh kita udah ngetik ya. Jangan lupa kalimat ini
menggunakan font ukuran 14 ya, bisa dicek di sini. Selanjutnya yang untuk ini adalah font ukuran dengan 12. Ini kita enter sekali, terus kalau misalkan kita ketik dulu baru edit belakangan, tidak lupa di blok. Di blok seperti ini manual ya, arahkan di posisi kosong, klik tahan geser, atau cukup tekan Ctrl plus A di keyboard untuk ngeblok semuanya. Misalkan ada 10 lembar, maka 10-10-nya akan terblok, daripada kita lakukan ini dengan menggeret sampai ke halaman ke berikutnya ya. Nah, ini saya klik paragraf, kemudian line spacing ambil 1,5. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, saya ulang ya. Setelah di blok, klik paragraf, lalu line spacing, kita ambil 1,5 line. Kemudian saya klik OK. Nah, selesai seperti itu. Mungkin ada cara yang lain lebih cepat nih, ada toolbarnya di sini. Nah, nih. Ya, ini ada toolbarnya nih. Kita bisa klik di sini, kita bisa lihat ukuran yang kita butuhkan. 1 spasi, 3 spasi, ini ada semua di sini. Ya, seperti itu. Jadi ada toolbarnya. Selanjutnya, kemudian kita ngatur indentasi. Kalau indentasi itu seperti ini ya. Ini saya copy dulu aja supaya tahu bedanya seperti apa ya. Saya klik kanan atau di sini langsung ambil saja toolbar copy. Ini ada copy, sini pilihannya copy ya. Saya mau copy saja. Setelah copy nanti letakkan kursor di area kosong lalu kita paste. Seperti ini. Copy, kemudian klik di area kosong seperti ini. Ini saya netralkan dulu. Begitu. Kemudian paste. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan ini saya blok, saya tarik ini ya, first line indent secara bersamaan, maka paragraf atau alinea pertama dan kedua sama. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan subparagraf? Maka paragraf yang menjadi paragraf utama kita first line indent sendiri, baru paragraf yang kedua kita blok lagi seperti ini. Ya, kemudian kita bikin first line indentnya berapa, sama dengan di atas seperti ini ya. Tapi karena dia merupakan sub paragraf, maka kita gunakan yang ada di bawah ini ya, namanya left indent ya. Kita gunakan left indent untuk menarik dia ke dalam. Nah, ini menjadi sub paragraf, ya. Terus apa bedanya kalau kita klik yang di atasnya? Ini ada yang di bawah kan ada left indent, yang di atasnya ada hanging indent. Kita cek. Nah, ini yang terjadi kalau hanging indent yang kita geser ya. Hanging indent yang kita geser, ini yang terjadi. Nah, ini saya kembalikan saja, jadikan sub paragraf seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ini dalam kondisi terblok begini, apa yang terjadi kalau misalkan saya atur right indent? Nah, ini jadinya right indent. Ya. Syaratnya semua di blok, semua tulisan yang sudah terjadi di blok. Tapi kalau misalkan diedit di awal, maka dia otomatis ngikutin. Ya, saya kembalikan. Nah, misalkan nih, ini kan sudah indentasinya udah, ini subparagrafnya sudah seperti ini, ya. Saya enter lagi, ini saya copy lagi ya. Ini saya copy. Kemudian ini saya enter. Kemudian saya paste. Nah, ini posisinya belum ada settingannya ya. Ini bisa disetting manual seperti tadi. Kita bikin dulu first line indentnya, baru kita left indentnya kita geser. Tidak lupa kita paragrafnya kita gunakan 1,5 spasi, terus justify ya. Nih, rata kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya hapus. Saya geser dulu yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kan ada numbering. Ya, ini ada numbering. Saya blok saja nih numbering. Misal ada informasi seperti ini. Pak, kenapa numbering saya ada di posisi luar begini? Ini ngaturnya cukup pada left indentnya saja. Left indentnya kita geser. Ya, left indentnya kita geser. Apa sih yang terjadi kalau misalkan seperti ini ya? Ini
saya geser posisi hanging indentnya agak keluar. Nah, ini yang terjadi ya kalau hanging indentnya saya geser seperti itu. Jadi biasanya setelah tulisan kalimat berikutnya harus di bawah kalimat yang atasnya ya, bukan berada di posisi luar seperti ini. Ini contoh seperti luarnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh salah ya. Jadi ini adalah contoh salah. Jadi kalimat ini harus ada tepat di bawah sini ya. Jadi pengaturannya ada di posisi hanging indent ya, seperti ini. Nah, sudah ya. Terus biasanya kalau susunan ini harus masuk sedikit ke dalam ya, menjorok sedikit ke dalam. Jadi ngaturnya cukup left indentnya kita atur seperti ini. Ingat, kalau mau kita atur banyak maka blok. Tapi kalau kita ngatur per bagian, misalnya saya mau pakai nomor 4 saja, ini saya geser. Nah, seperti ini terjadi. Jadi gunanya blok itu adalah untuk mengatur bagian-bagian yang kita inginkan. Nah, kalau ini kan semua nih, semua digeser. Nah, semua digeser. Seperti itu. Selanjutnya, saya rasa cukup. Nah, untuk penulisan kalimat ini ya, kalimat Tangerang penulis segala macam, ini cukup tekan tabulasi. Ini saya geser dulu ya, saya geser ke bawah dulu informasinya. Nah, bagaimana penulisan tempat penandatangan ini? Ini awalnya ini ada di sisi sebelah kiri. Ya, awalnya ada di sebelah kiri. Awalnya ada di sisi sebelah kiri. Lalu setelah kita ketik seperti ini, cukup tekan tabulasi yang ada di keyboardnya. Ada tulisannya tab panah kanan, panah ke kiri. Ini cukup ditekan, nah dia loncat secara otomatis. Ya, loncat berdasarkan ukuran 1, 1,5, 2, 2,5 seperti itu. Dia ngikuti rulernya, jadi dia ngikutin ruler penggarisnya ini. Jadi dia ngikutin di sini ya. Dia loncat 0,5 0,5. Jadi nggak main ini ya, main spasi. Kalau spasi begini terlalu lama, maka cukup tekan tab saja seperti ini. Nah, kalau misalnya kalimat penulisnya ditengahkan, maka baru kita gunakan spasi manual seperti ini ya. Kalau misalkan tulisannya itu mau ditengahkan, silakan, itu hanya setting pengaturan saja. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada informasi lain adalah kita diminta untuk membuat footer. Nah, footer ini kalimatnya, kalimat yang akan dibuat. Ini saya masukkan saja ke footer. Cukup double klik di bawahnya footer ini, ya. Seperti ini. Selesai. Jadi antara halaman 1 dan halaman selanjutnya akan ada footernya. Technology is mind concept.